Halo, Effort. Saya akan coba berbagi bagaimana cara penyusunan jurnal umum pada perusahaan jasa itu dengan mudah. Baik teman-teman, tidak perlu berlama lagi, saya akan coba jelaskan kepada teman-teman semuanya. Oke, baik. Nah, di sini saya punya interupsi atau soal pada tanggal 1 Januari tahun 2020 Tuan Novo mendirikan usaha salon yaitu dengan nama Salon Kita. Nah, kita coba masuk bagaimana cara pengerjaan dan transaksi yang ada nantinya. Nah, di sini saya sudah mencantumkan jurnalnya dan beberapa transaksi nanti akan saya tampilkan. Namun teman-teman sebelum teman-teman mengerjakan jurnal, sebaiknya yang perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman ketahui ada hal penting, yaitu ini teman-teman, akun-akun pada perusahaan jasa. Ini akun-akun penting sebagai pedoman teman-teman supaya nantinya mudah untuk menjawab dan memposisikan letak-letak akunnya gitu ya. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa sini ada 5 akun yang saya buat. Nah, akun harta teman-teman udah tahu kan, harta itu apa-apa aja, termasuk kayak sepertinya kas, piutang, dan segala barang-barang kayak perlengkapan, peralatan. Nah, itu tergolong pada harta teman-teman. Nah, harta itu sendiri ketika dia bertambah letaknya adalah di debit. Nah, ketika hartanya berkurang posisinya adalah di kredit. Nah, ini ada utang atau biasa disebut kewajiban. Nah, kewajiban jika bertambah posisinya letaknya di kredit. Demikian sebaliknya ketika dia berkurang letaknya adalah di debit. Nah, modal teman-teman. Modal ketika dia bertambah, modal kita bertambah, kita memposisikannya di kredit. Nah, ketika modal kita berkurang, posisinya adalah di debit. Nah, ini pendapatan. Nah, ketika pendapatan itu bertambahnya di kredit. Nah, ketika misalnya nanti pendapatannya misalnya kita berkurang, yaitu di debit. Beban. Nah, beban ini bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, ini pedoman dasar teman-teman untuk teman-teman mengerjakan transaksi ke jurnal nantinya. Baik, tanpa perlu berlama lagi, kita coba lihat transaksi yang pertama, bagaimana cara pengerjaannya. Nah, tanggal 1 Januari Tuan Novo menyetor uang tunai yaitu sebesar 10 juta sebagai modal pertama. Nah, seperti apa akunnya? Nah, di sini saya sudah membuatnya. Jadi, di sini kan Tuan Novo menyetor uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal pertama. Apa yang bertambah? Akun apa aja yang muncul di sini? Yaitu kas kita bertambah dan modal kita juga bertambah. Nah, kita coba isi ya. Di sini sudah saya buat. Kas kita bertambah, posisinya tadi adalah di debit dan modal di kredit. Nah, tadi modal ini kan bertambahnya di kredit ya. Terus kenapa kas? Kas itu adalah komponen dari harta. Demikian ya teman-teman ya. Modal itu nilainya sama, masing-masing 10 juta. Oke, transaksi yang kedua. Tanggal 2 Januari dibayar sewa kantor selama 1 tahun sebesar 1.800.000. Nah, tentunya ketika kita membuka usaha ya pastinya harus ketika kita tidak punya kayak misalnya ada untuk tempat usaha ya mau kita harus nyewa untuk kantornya, untuk tempat usahanya tentunya. Nah, di sini Tuan Novo membayar sewa kantor itu untuk 1 tahun ya. 1 tahun itu sebesar 1.800.000. Nah, karena dia membayar sewa selama 1 tahun, maka muncullah akun sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka karena di bagian harta kita. Jadi, sewa dibayar di muka bertambah. Ada senilai 1.800.000. Sewa dibayar di muka ini merupakan komponen dari harta kita.
Nah, apa yang berkurang? Tadi kalau kita membayar uang sewa tadi, maka kas kita juga berkurang. Itu sebesar 1.800.000 juga gitu. Nah, lanjut tanggal 3 Januari dibeli peralatan salon sebesar 3.500.000. Nah, perlu kita ketahui ketika transaksi seperti ini dia tidak memberikan nomor faktur atau syarat pembeliannya gitu ya. Nah, di sini artinya tanggal 31 Januari dia membeli peralatan salon itu secara cash atau tunai gitu. Nah, apa akun yang bertambah di sini dalam transaksi ini? Itu peralatan salon bertambah. Otomatis karena kita beli tunai, kas kita juga berkurang untuk membayar tadi gitu. Nah, peralatan salon ini merupakan komponen dari harta. Jadi harta kita bertambah, peralatan salon kita bertambah, otomatis kas kita berkurang sebesar 3.500.000. Next. Nah, tanggal 5 Januari dibeli peralatan salon dari PD Asia sebesar 600.000. Nah, di sini dengan syarat 2/10 N/30. Nah, perlu teman-teman ketahui, masih ingat kan 2/10 N/30? Nah, 2/10 itu artinya ketika kita membeli barang pada tanggal terjadinya transaksi, ketika kita mau bayar itu kurang dari 10 hari, artinya kita mendapat potongan 2%. Nah, jadi tadi saya ulangi lagi, ketika kita beli barang secara kredit dengan syarat seperti ini, bahwa ketika kita melunasi dalam waktu kurang dari 10 hari, kita dari tanggal transaksi kita mendapat potongan 2%. Nah, jadi N/30 artinya tempo pembayaran kita itu selama 30 hari. Nah, kalau lebih bakalan ditindaklanjuti lah bagaimana gitu ya. Nah, bagaimana akun yang ada di dalamnya? Karena tadi dibeli peralatan salon, otomatis peralatan kita juga bertambah, harta kita juga bertambah. Nah, di sini kita buat peralatan salon sebesar 600.000. Nah, apa yang bertambah lagi karena kita membeli secara kredit, otomatis utang kita bertambah dong gitu kan. Jadi bertambah 600.000. Nah, utang kita bertambah. Ingat ya, utang itu bertambah di kredit. Oke. Next, tanggal 7 Januari dibeli perlengkapan salon dari toko Gimilang sebesar 300.000. Nah, karena tidak ada syarat kayak yang tadi ya, jadi otomatis ini belinya secara tunai. Bagaimana transaksinya? Karena kita membeli perlengkapan salon, maka perlengkapan salon atau harta kita bertambah itu 300.000. Karena dia beli secara tunai, maka otomatis kas kita berkurang juga 300.000. Tanggal 10 Januari diterima dari pelanggan atas jasa salon sebesar 1.500.000. Nah, dia mendapatkan hasil usaha. Tuan Novo ini mendapat hasil usaha dari usaha salonnya. Dari pelanggan dia menerima 1.500.000 atas usahanya gitu ya. 500 apa yang ada di dalam ini transaksinya. Jadi muncullah kas kita otomatis bertambah karena tadi adalah pendapatan ya kan. Jadi kas kita bertambah dan pendapatan salon kita juga bertambah. Nah, ingat ketika harta kita bertambah tadi, kas juga kan komponen harta kan. Jadi bertambahnya di debit, kas kita bertambah di debit. Nah, ingat pendapatan tadi dia bertambah di kredit. Nah, pendapatan bertambah di kredit itu 1.500.000 seperti itu. Lalu tanggal 12 Januari dibayar sebagian utang. Nah, sebagian utang atas transaksi tanggal 5. Nah, kita kembali lagi tanggal 5. Udah beli apa? Nih, tanggal 5 nih. Tanggal 5. Oke, kita balik aja ya. Tanggal 5. Tanggal 5 Januari dibeli peralatan salon dari PD Asia 600.000. Nah, kita ingat lagi 600.000. Nah, karena dia
membayar hanya sebagian gitu ya, hanya membayar 250.000, otomatis dia tidak mendapat potongan. Jadi hanguslah tadi yang 2/10 tadi, hangus, kita anggap hangus ya. Jadi apa transaksi yang ada di dalamnya? Lalu karena di sini dibayar sebagai utang, sebagian utang, jadi kita membayar utang kepada PD Asia tadi, maka transaksi kita, utang kita otomatis berkurang sebesar 250.000. Ingat ya, utang berkurang di kredit. Lalu kas kita juga berkurang. Nah, kas kita berkurang sebesar 250.000. Lalu tanggal 13 Januari diterima dari pelanggan atas jasa salon. Nah, sini kita Tonovo mendapat ini lagi gitu, mendapat jasa lagi dari pelanggan gitu. Lalu apalagi sama dengan transaksi tanggal 10, kas bertambah, pendapatan juga bertambah. Nah, transaksi tanggal 20 Januari diterima dari pelanggan atas jasa salon sebesar 900.000. Nah, sama ya transaksinya ya, kas pada pendapatan, kas bertambah, pendapatan juga bertambah. Next kita ke tanggal 30 Januari. Di sini ada transaksi dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta ya teman-teman, 1 juta. Nah, ingat di sini karena kita membayar gaji karyawan, karena Tonovo bisa aja dia tidak bisa kerja sendiri misalnya kan, jadi dia merekrut karyawan, otomatis dia membayar gaji karyawannya. Nah, itu sebesar 1 juta. Bagaimana dengan akunnya? Nah, akun itu beban gaji. Nah, dianggap sebagai beban gaji. Ingat ya teman-teman, beban itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Oleh karena dia membayar gaji karyawan, maka beban gajinya bertambah dan kas otomatis berkurang 1 juta. Nah, baik, berikutnya. Nah, tanggal 30 Januari Tonovo mengambil uang keperluan pribadi sebesar 350.000. Nah, dia mengambil dari usahanya untuk keperluan dia sendiri gitu, untuk keperluan pribadi. Itu 350.000. Nah, apa akun yang ada di dalamnya? Yaitu Prive pada kas. Nah, Prive ini atau tadi disebut mengambil uang untuk keperluan pribadi gitu. Nah, Prive bertambah dan kas berkurang. Oke. Jadi masing-masing akun yang sama. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman, jurnal umum yang pastinya balance ya, tidak ada kata balance kecuali kita salah memasukkan angka gitu, atau salah dalam penghitungan bisa jadi ya, atau salah peletakan bisa jadi juga, dia bakalan salah. Nah, di sini saya juga sudah menerterakan referensi. Biasa kan dalam pengerjaan jurnal umum tidak diterterakan referensi, namun saya sudah membuat referensi ini berdasarkan nomor akun yang sudah saya susun. Nomor akun, apa gunanya ini? Gunanya referensi ini untuk nantinya pada saat kita posting ke buku besar lebih gampang, biar nanti kita nggak pusing, habis ini akun apa ya, habis ini transaksi apa lagi gitu. Nanti kita bakalan bingung kalau seperti itu ya. Nah, dengan adanya nomor referensi ini, kita mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar kita mempostingkannya. Contoh misalnya nanti kita posting akun kas satu-satu ini kan, habis itu sewa dibayar muka gitu dan seterusnya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu aja yang bisa saya bagi. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Ingat, segala hal mudah ketika kita mau belajar. Oke, sekian, salam hangat dari saya Ilmanus Novo.